Di Nasrani dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalkan Nabi Isa itu adalah Tuhan, ada yang namanya Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Nah, kalau misalnya Nabi Isa Tuhan, berarti gambaran Tuhan itu seperti kita dong, manusia. Kan digambarkan, dikatakan bahwa Tuhan itu, manusia itu dibentuk menurut rupa dan fisiknya. Berarti Tuhan itu punya gigi, kata dia. Berarti Tuhan itu punya mata, punya telinga, fisiknya seperti kita. Nah, kalau Tuhan itu punya gigi, atau berarti Tuhan itu butuh makan, kalau seperti kita, gitu kan, kata dia. Terus dia bilang, kalau memang Tuhan butuh makan, maaf, di saat dia mau buang air, di surga itu kan suci. Padahal yang namanya buang air itu kan kotor ya, Mak. Terus dia mau buang air kemana? Kan gak mungkin dia mau buang air ke neraka dulu turun. Buang air dong di neraka, terus dia balik lagi ke surga. Di situ yang teman saya mengatakan, Tuhan yang digambarkan itu, kalau memang dikatakan Tuhan itu adalah Nabi Tuhan yang akhirnya serupa seperti manusia, ya berarti salah. Kenapa? Masa Tuhan serendah itu? Kenapa serendah itu? Bagaimana sebuah ciptaan itu bisa memikirkan siapa yang diciptakan? Dia kasih contoh, bangkunya itu pun juga tidak akan bisa menjadi tukang kayu itu. Cuma si tukang kayu akhirnya bisa melihat, oh bagusnya seperti ini. Tapi si bangkunya tidak pernah bisa mengetahui seperti apa sih yang menciptakan saya. Nah, saya berpikir juga pada saat itu, kalau memang Tuhan bisa masuk ke dalam sebuah nalar kita, wujudnya seperti apa, gambar seperti apa, berarti kan hitungannya masa serendah itu. Habis itu dengan bahasa kasar saya seperti ini. Kalau memang Nabi Isa itu Tuhan, bukan utusan, dikatakan Nabi Isa telah mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Kenapa kita masih berdosa? Karena yang saya pahami adalah Nabi Isa untuk menebus dosa seluruh umat manusia pada saat zamannya Nabi Isa itu. Nah, pada saat saya mulai mendalami Islam, dikatakan Nabi Muhammad ini Nabi terakhir. Dan diutus sampai kapan sih Nabi Muhammad ini? Sampai akhir zaman, sampai kiamat nanti. Di situ saya berpikir, berarti kan jatuhnya Nabi Isa menebus dosa ya zaman Bani Israel. Dan Nabi Muhammad inilah yang jadi penuntun kita sebagai zaman-zaman akhir. Nah, habis itu saya juga berpikir, kalau memang Nabi Isa itu Tuhan, saya berpikir sekuasa Tuhan untuk menebus dosa manusia atau menghilangkan dosa manusia, masa ia harus yang namanya menjelma jadi ciptaannya? Masa Tuhan, kalau misalnya Tuhan datang ke bumi ya masa nggak runtuh? Karena yang pernah saya dengar di Islam, dia pernah ngasih tahu sebuah gambaran pada saat Nabi Musa itu menentang Tuhan, ingin melihat seperti apa sih Tuhan. Baru ditampakkan wajahnya saja, gunung sudah runtuh. Nabi Musa adalah Nabi yang paling kuat, bisa pingsan pada saat itu. Terus saya berpikir, kalau memang benar Nabi Isa itu Tuhan dan diturun ke bumi, kalau nggak hancur bumi, kalau nggak hancur langsung alam semesta, baru tampakkan wajahnya saja udah runtuh gunung, bagaimana langsung wujud atau sosoknya yang turun? Nah, dari situlah akhirnya saya coba mendalami, dan sempat yang namanya banyak yang bertanya kapan siap mau masuk Islam. Yakin pada saat itu saya mendapatkan sebuah keyakinan, oh dah nih Islam yang benar. Kenapa sih benar? Karena saya melihatnya satu-satunya agama yang menjelaskan dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitasnya apa yang harus kita lakukan, dari ujung kaki sampai ujung kepala, Islam. Contohnya kita di Islam, politik kita ada kok di Islam, ilmu ekonomi, ilmu bertransaksi ada di Islam, ilmu bagaimana nanti kita menjadi orang tua, bagaimana kita sama manusia ada kok di Islam. Di situ yang saya melihat bahwa ini ada yang namanya benang merah antara agama dan logika di situ. Akhirnya saya memutuskan pada saat itu, yakin dulu, belum sempat untuk berani mengatakan iya saya siap. Saya baru meyakini bahwa nah ini agama yang saya cari nih. Ini adalah agama lanjutan dari agama Kristen yang saya sempat cari nih. Banyak orang bertanya, gimana? Lu udah siap belum masuk Islam? Udah siap belum? Saya selalu mengatakan, tar dulu dah, kayak ada yang masih diganjel di hati, ya masih ada yang ini, cuma saya nggak tahu apa pada saat itu. Nah, sampai suatu ketika saya coba terus mendalami, walaupun tidak dipungkirin juga, Buddha pun saya dalemin, Kristen pun saya dalemin. Kayak banyak tontonan-tontonan dari Dr. Zakir yang saya dengerin. Habis itu ceramah-ceramah Ustadz Yahya Waloni pada saat itu, beberapa buku Ustadz Yahya Waloni pun juga sempat saya baca pada saat itu, untuk mendalami seperti apa sih, kenapa sih orang seperti Ustadz Yahya Waloni itu kok bisa akhirnya masuk Islam, kok bisa akhirnya memilih Islam. Ya begitu perjalanannya pada saat dulu mendalami Islam itu. Pas proses syahadatnya atau ketika sudah benar-benar memutuskan Islam itu, bagaimana prosesnya? Jadi untuk prosesnya itu awal mulanya saya lagi main ke kampus, iseng-iseng aja.
saya udah lulus, saya main ke kampus iseng-iseng, ketemulah sama si satpam kampus ini. Habis itu dia saya nggak ada pembahasan sama sekali tentang agama, bahkan niat untuk pergi mau syahadat pun nggak ada pada saat itu. Nah, pas ngobrol-ngobrol tentang kampus, gimana sih mahasiswa baru, gimana anak-anaknya pada bandel apa enggak. Terus pada saat saya mau pulang, tiba-tiba dia nanya, Jack, lu udah siap belum mau syahadat? Kalau udah mau syahadat, nih di bawah ada masjid, gua kenal sama ustadznya. Kalau memang lu mau syahadat, ayo gua kenalin, lu ngobrol-ngobrol dulu dah. Akhirnya di situ pada saat itu saya, kalau dulu saya ditanya udah siap belum, kapan mau syahadat, saya selalu mengatakan ntar dulu, kayak di hati ada yang ganjel. Saya nggak berani kalau misalnya belum 100%, karena 99,90% itu 0,1-nya itu bisa merubah keimanan saya pada saat itu. Nah, pada saat satpam kampus ini nanya begitu, entah dari mana, tiba-tiba saya langsung mengatakan, iya saya siap bang, ayo pak. Udah ketemulah sama ustadz di kampus, sama ustadz di masjid. Jadi jatuhnya masjidnya itu ada di sebelah kampus saya, namanya Masjid Nurul Zahid. Nah, di situ ustadz nanya, kamu kenapa sih mau masuk Islam? Ya saya ceritakan lah kronologisnya, kayak gini, saya mempelajari. Habis itu dia nanya, kamu siap emang mau masuk Islam? Kamu yakin masuk agama Islam itu miskin loh, kata dia. Terus saya mengatakan, ya sekarang saya cuma punya 2 pilihan, Pak Ustadz. Pilihan saya yang pertama adalah saya bahagia di dunia ini dalam artian ya, saya di dunia hitungannya alhamdulillah keluarga dibilang mapan enggak juga, cuman cukup lah. Di dunia saya bahagia. Cuman saya sampai di akhirat saya sengsara. Atau pilihan saya kedua, saya di dunia ini saya sengsara dalam artian saya belum tahu nih keluarga saya bakal terima atau tidak. Kalau sampai pun tidak, ya sudah, saya siap dengan menanggung segala resikonya. Saya sengsara di dunia, tapi insya Allah saya bahagia di akhirat. Minimal saya pegang janji Allah bahwa saya bakal masuk surga. Walaupun masuk surganya kapan, apakah nanti dibersihkan dulu di neraka, tapi kan ujung-ujungnya saya masuk surga. Nah, saya mengatakan, saya pernah mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwa bagi kalian yang pernah mendengar ajaranku dan namaku Muhammad, tapi kalian tidak mengikutinya, maka neraka jahanamlah tempat kalian. Di situlah yang saya mulai berpikir, saya udah tahu nih ajaran Nabi Muhammad seperti apa, ajaran Islam seperti apa, baiknya agama Islam itu seperti apa. Saya udah tahu di situ, terus saya tidak mengambilnya, otomatis kan saya bakal masuk neraka. Kenapa? Ya saya sudah tahu yang benar yang mana menurut sudut pandang saya. Dari logika saya bisa mendapatkannya, dan memang dari hati pun juga saya bisa dikatakan saya udah siap. Nah, di situ akhirnya ustadznya bilang, ya udah besok kamu datang, habis siang jam 12 kamu datang, dan kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, besok habis zuhur saya datang, terus ngobrol-ngobrol dulu, mempersiapkan. Terus dia bilang, ya udah, ini bentar lagi kan mau asar, kata beliau, kata ustadznya. Namun ntar habis kita sholat asar dulu, kamu tunggu aja dulu, terserah mau ikutan silahkan, kata beliau. Kalau enggak ya udah kamu duduk dulu, ntar habis asar baru kita syahadatin. Nah, singkat ceritanya setelah asar langsung tuh diumumkan bahwa ada yang ingin bersyahadat. Di situ saya disyahadatkan. Dan jamaah pada saat itu ya, karena memang depan masjid itu juga hotel, jadi staf-staf hotel, tukang supir taksi, orang jamaah-jamaah yang mungkin sekitaran situ, yang kuliah di sekitaran situ juga ada di situ mendengarkan semua. Saya bersyahadat disaksikan oleh mereka. Lalu pada saat selesai syahadat itu disalamin saya satu-satu. Ada yang meluk, ada yang nyalamin, selamatin. Di situ saya melihat bahwa gue di welcome loh. Mereka tuh orang asing, mereka nggak kenal saya siapa, mereka cuman sekedar tahu nama saya. Tapi pada saat saya ingin memutuskan masuk welcome, bahwa saya di welcome, selamatin, dipeluk. Di situ hati kayak, oh ini loh indahnya Islam. Oh ini loh hitungannya apa namanya, yang bisa dibilang kalau memang orang banyak yang menjauhi gitu kan. Nah inilah nih indahnya Islam, kayak gitu. Terus gimana? Kan masuk Islam, itu langsung ngasih tahu keluarga atau gimana? Kalau untuk itu bisa dibilang pada saat masuk Islam saya juga mau ngasih tahu keluarga, pada saat itu masih takut. Jadi kurang lebih adalah 1,5 tahun saya menyembunyikan keislaman saya. Bahkan sampai sertifikat Islam saya, sertifikat mualaf saya titipin ke penjaga walet. Jadi di walet itu saya sering nongkrong, saya titipin ke penjaga walet, saya bilang, Mbak, saya udah masuk Islam, cuman saya belum berani lah untuk kasih tahu ke keluarga. Ini sertifikat, nggak mungkin saya bawa pulang. Saya titip lah di sini lah. Saya titipin situ sampai kurang lebih 1,5 tahun. Ya saya kalau namanya mau belajar ngumpet-ngumpet, mau sholat yang ngumpet-ngumpet,
puasa pun juga ngumpet-ngumpet, karena kalau dulu pas puasa kebetulan memang saya suka bangun pagi jam 2 jam 3 kelaparan nyari makan, dan memang biasa makannya keburu sore, jadi orang rumah nggak curiga kalau saya puasa. Mau tanya nggak makan belum lapar gitu kan, akhirnya puasa pada saat itu. 1,5 tahun saya menyembunyikan, akhirnya sampai saya berpikir mau sampai kapan sih saya nyembunyiin, mau sampai kapan sih saya susah buat sholat, mau sampai kapan saya nggak bisa belajar. Saya udah Islam nih, cuman saya sholat masih susah. Saya sholat masih bolong-bolong, dalam artian mau sholat dekat rumah takut ketahuan, mau pergi agak jauh kalau nggak ada kendaraan bingung. Akhirnya saya modal nekat pada saat itu memutuskan, ya udahlah pergi dah dari rumah. Ya, pada saat saya pergi itu saya ninggalin sertifikat, fotokopi sertifikat mualaf saya di kamar, biar kalau memang nanti mereka tahu pergi, mereka melihat dulu minimal bahwa saya udah Islam gitu loh. Saya pergi ke salah satu masjid di daerah Pasar Baru, Masjid Lautse di situ. Itu pada saat saya pergi itu ya udah modal bawa baju sama modal bawa duitnya 100.000. Saya cuman modal nekat meyakini bahwa Tuhan itu nggak tidur, Allah itu nggak tidur. Saya punya niatan baik, pasti dikasih jalan. Sampai saya ngechat ke teman saya WA ke teman saya mengatakan, bro, gue bawa duit 100.000 nih. Besok gue makan apa, gue masih tahu gue makan apa. Besok gue masih bisa hidup, ya insya Allah lah masih bisa gituin. Lusa gue makan apa, gue belum tahu. Gue cuma mau minta tolong satu hal sama lo, kata saya pada saat itu. Kalau sampai nanti gue kenapa-napa, kalau sampai ada hal yang tidak diinginkan terjadi sama gue, habis itu gue meninggal, permintaan gue cuma satu. Tolong kuburkan gue secara Islam. Dan jadikanlah chat ini sebagai bukti. Kalau memang nanti misalkan keluarga gue nggak mau menguburkan gue secara Kristen, atau keluarga gue tidak menerima bahwa gue dikuburkan secara Islam, jadikanlah chat ini sebagai bukti permintaan terakhir gue bahwa gue sendiri yang minta. Saya kirimin juga ke teman saya foto sertifikat mualaf saya, maksudnya biar ada chatnya juga, biar ini ada buktinya bahwa saya udah Islam. Karena saya nggak tahu pada saat itu saya bakal bisa bertahannya seperti apa atau berapa lama. Sampai Masjid Lautse, ya udah saya tidur depan masjid aja. Saya pergi kurang lebih jam 2 pagi. Naik jalan dikit, terus naik gojek ke sana, udah tidur depan masjid, nyari kerdus, ada pemulung, saya minta kerdus 1, udah tidur pagi, sampai pagi baru ada orang masjid datang, baru saya ngomong, saya pergi dari rumah, saya ceritakan lah kondisi kayak gini. Nah dari situ baru beliau cobalah nyari solusi, ini mau kemana nih, mau buat tinggal di mana nih. Terus sempat dikontak ada salah satu temen ustadz di situ bilang dia punya ruko di daerah Cempaka Mas, di daerah Jakarta Utara. Bisa lah itu ya, kalau memang butuh tempat tinggal, butuh pekerjaan, bisa untuk tinggal di situ, kerja di situ, walaupun nggak bisa ngasih banyak-banyak gitu kan untuk gaji, yang penting bisa bertahan hidup dulu. Terus saya bilang oke, ntar lah coba dipikirin. Nah mungkin karena memang sudah qadarullahnya, sudah jalan Allahnya, jam 8 pagi saya ngobrol dan mulai dapat info itu, kurang lebih dekat-dekat mau 9:30, orang dari lembaga dompet duafa datang. Saya nggak tahu itu lembaga apa, pokoknya tiba-tiba datang bawa santri mengatakan saya di dompet duafa, dari pesantren mualaf dompet duafa. Ngobrol sama Pak Yayasan di situ. Terus kepala yayasan di situ nanya, ini ada mualaf 1, bisa nggak kalau misalkan gabung atau misalkan mungkin di pesantren mualaf dompet duafa? Kalau memang bisa, persyaratannya apa-apa aja. Terus tanya, yang mana mualafnya? Tunjukinlah saya ini mualafnya. Terus ngobrol-ngobrol, akhirnya ustadz itu bilang, ya udah, kamu di screening dulu ya, kamu nyampe sana screening dulu, ntar di sana lah keputusannya. Kalau dari saya sih bisa-bisa aja, oke-oke aja gitu kan. Nyampe di sana, bisa dibawa ke pesantren mualaf dompet duafa, terus di screening, alhamdulillah bisa untuk masuk dan akhirnya mungkin dan belajar di sana. Terus orang tua akhirnya gimana? Kan belum diceritain orang tua backgroundnya apa itu. Kalau orang tua bisa dikatakan ibu saya sudah meninggal dari saya kecil. Bapak saya seorang pendeta, beliau S3 teologi, dan juga pada saat saya pergi itu kurang lebih 6-7 bulan lah. Itu baru ada om saya yang nyamperin saya ke pondok itu. Dia nemuin saya, dia bilang, "Lu suruh pulang," kata beliau. Terus saya tanya, Bapak saya udah tahu saya Islam. Dah. Terus saya tanya lagi, beliau nerima nggak saya Islam? Kalau beliau nggak nerima saya Islam, buat apa saya pulang? Dalam artian, saya nggak mau berdebat, saya nggak mau ribut-ribut. Tapi kalau memang beliau menerima saya Islam, ayolah, saya pulang nih. Akhirnya om saya mengatakan, dah, kalau itu ikut aja, kan masalah itu gue bantu ngomongin lah. Oke, saya pulang. Nah, pas pulang, om saya Kristen. Pas saya pulang itu,
Akhirnya bapak saya nanya, kamu Islam? Kata dia kan, kamu sekarang Islam? Ya, saya memutuskan untuk masuk Islam. Ya pada saat itu beliau cuma bisa menghela nafas, cuma mengatakan ya udah kalau memang udah pilihanmu gitu kan.